Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita mau mulai hari ini dengan pengucapan syukur kepada Tuhan. Mari sebelum melakukan berbagai aktivitas kita pada hari ini, kita mau datang kepada Tuhan, membawa syukur kita atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Sungguh kami bersyukur atas setiap penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Dalam setiap musim hidup kami, Kau selalu menyertai kami. Oleh karena itu, pagi hari ini kami menaikkan syukur kami bagi-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan.
kita berikan waktu kita. Kita mau bersaat teduh, menaikkan setiap syukur kita, menaikkan setiap doa-doa kita bagi Tuhan. Dia Allah yang hidup, Tuhan yang hidup, yang sanggup mendengarkan setiap keluh kesah kita. Dia Tuhan yang menolong kita, Dia Tuhan yang menyertai langkah hidup kita. Mari bawa setiap doa kita bagi Tuhan. Kami datang padamu Tuhan, kami bawa hati kami, kami bawa doa-doa kami bagi Tuhan. Sebab hanya Engkau Allah penolong kami, sebab hanya Engkau Allah yang menyertai hidup kami. Ini sedang hidup kami, kami mau serahkan hidup kami bagi Engkau Tuhan. Terima kasih. Pagi hari ini kami merindukan Engkau setiap waktu kami Tuhan, untuk hidupi kebenaran-Mu. Biar apapun yang kami perbuat di hari ini Tuhan, kami mengingat akan kebenaran-Mu dan kami melakukannya Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun
Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian. Selamat pagi untuk kita semua. Saudara, pagi ini kita sungguh merasa sangat bersemangat, termotivasi. Kita bangun pagi dengan mengucap syukur, memuji-muji Tuhan, dan sebentar kita akan merenungkan pesan Tuhan di pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Mari saudara. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami sungguh berbahagia dan mengucap syukur kalau kami masih bisa bangun dan punya kesempatan, punya waktu untuk memuliakan Tuhan, untuk menikmati hidup bersama Tuhan. Untuk itu, Tuhan pimpin hidup kami, Tuhan ajari kami, Tuhan lindungi kami. Terima kasih Engkau pakai mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, kita sudah sering mendengar kata melayani Tuhan. Dan sebagian besar dari kita merasa bahwa kalau sudah mengerjakan pekerjaan di gereja, itu sudah melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu identik dengan melakukan kegiatan agama gerejawi. Biasanya demikian. Tetapi sesungguhnya arti melayani jauh lebih luas dari itu. Melayani Tuhan itu justru bukan hanya di gereja. Melayani Tuhan itu bukan justru hanya dalam bidang yang kelihatannya rohani. Ya, misalnya menjadi usher, menjadi singer, WL, pemain musik, menjadi penginjil, bahkan menjadi pengkhotbah, gembala. Apakah itu melayani Tuhan? Ya tergantung, saudara. Kalau motivasinya benar, itu melayani Tuhan. Tapi melayani Tuhan bukan hanya itu. Ya. Ketika seseorang ada di luar gereja, bekerja setiap hari, itu pun bisa melayani Tuhan. Jika ia melakukannya segala sesuatunya dengan motif yang bersih, dengan pengertian akan dipersembahkan untuk Tuhan, maka itu melayani Tuhan artinya. Makanya dalam 1 Korintus 10 ayat 31, baik engkau makan, atau engkau minum, atau engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Nah, itu melayani Tuhan namanya. Sebaliknya, jika seseorang ada di gereja, tugas di gereja, atau bahkan seorang pengkhotbah, tetapi ia tidak, jangan-jangan ia belum melayani Tuhan juga. Kelihatannya ia melayani Tuhan. Tapi pertanyaannya adalah, apakah Tuhan berkenan atas apa yang ia perbuat? Kalau Tuhan berkenan, itu namanya melayani Tuhan. Tapi kalau Tuhan tidak berkenan, maka pasti yang dilakukannya itu untuk dirinya sendiri. Entah itu untuk pencitraan, atau entah itu untuk cari untung, dan lain sebagainya. Ya. Jadi melayani Tuhan tidak boleh dibatasi hanya di gereja atau dalam hal-hal yang sifatnya kegiatan rohani. Tidak boleh dibatasi, saudara. Melayani Tuhan itu dalam seluruh hidup kita. All out, saudara. Jadi tidak boleh pengertian terlalu dangkal. Ya, makanya ada banyak orang hidup di dua dunia. Di gereja seperti malaikat, di luar gereja ternyata dia penipu. Nah ini itu namanya tidak melayani Tuhan, meskipun lagi di gereja, meskipun seperti malaikat. Sebab Tuhan melihat jauh ke dalam lubuk hati seseorang, ke dalam batin seseorang. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Ya, jadi melayani Tuhan itu dalam segala hal, segala perkara,
setiap saat, bukan cuma hari Sabat, dimanapun, bukan hanya di gereja. Nah, itu melayani Tuhan, saudara. Saudara bisa bayangkan nggak dahulu waktu Adam pertama kali diciptakan? Kan tidak ada gereja, tidak ada kegiatan agamawi. Tapi Adam melayani Tuhan, harusnya demikian. Jadi orang melakukan kegiatan yang atau pekerjaan yang sepintas kelihatan sekuler. Tapi kalau itu menyenangkan hati Tuhan, maka itu menjadi rohani. Maka itu melayani Tuhan, saudara. Ya. Nah, masalahnya itu banyak orang tidak mengerti melayani Tuhan itu apa. Memangnya Tuhan perlu dilayani? Bukankah Ia Maha Kuasa, Maha segalanya, tidak perlu pelayanan kita? Banyak orang tidak mengerti, saudara. Ya, melayani Tuhan itu artinya kita hidup menyenangkan Dia, sehingga Tuhan Bapa kita di surga bisa melihat hidup kita itu, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Istilah kepadanya aku berkenan itu artinya Ia menyenangkan aku. Ia membuat aku berkenan. Ia menyenangkan aku. Nah, kan begitu mestinya. Ya. Jadi saudara, sekali lagi, hidup ini sebenarnya untuk melayani Tuhan. Sebab barang siapa tidak melayani Tuhan selagi hidup di bumi ini, maka ia tidak akan pernah melayani Tuhan di kerajaan surga. Mengapa demikian? Sebab kalau orang tidak melayani Tuhan di bumi ini, ia terkutuk karena ia tidak mengasihi Tuhan. Kalau ia tidak melayani di bumi, ia terkutuk. Artinya ia tidak bakal melayani Tuhan di surga, artinya tidak bakalan sampai surga. Kan begitu, saudara. Ya. Jadi sekali lagi, mari kita melayani Tuhan di dalam seluruh hidup kita. Dimanapun, kapanpun, dalam segala perkara. Maka kita akan melayani Tuhan juga di surga nanti kelak. Banyak manusia itu tidak mempersoalkan hal ini, sebab mabok melayani dunia yang gelap ini. Ya, tapi jika seseorang mengerti dengan benar, mengerti, percaya kepada Tuhan Yesus, maka ia bisa menempatkan diri dengan benar. Maka ia bisa melayani Tuhan dengan selayaknya, dengan benar, dengan sikap hati yang benar, dengan cara yang benar juga. Begitu ya, saudara ya. Nah, sekali lagi, maka kita harusnya tidak berani hidup tidak melayani Tuhan. Sebab apa yang kita lakukan di dunia ini akan kita tuai juga nanti di kekekalan. Begitu ya, saudara ya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih kalau kami diajar bagaimana harus melayani Tuhan. Ampuni segala kesalahan kami di masa lalu. Biarlah mulai sekarang kami benar-benar belajar. Berubah untuk hidup berkenan bagi Tuhan. Terima kasih. Hamba juga berdoa untuk mereka yang sedang tidak sehat, yang sedang sakit, yang sedang mengalami pergumulan berat. Biarlah Tuhan sendiri yang memberi solusi kepada mereka. Kami mengucap syukur untuk program doa pagi. Kami juga mengucap syukur untuk tangan-tangan yang mendukung pekerjaanmu ini. Kiranya Tuhan yang menjadi sumber dari segalanya. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.